Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka, maksudnya kepada mereka kenalan yang bukan sahabat karib. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka kenalan yang bukan sahabat karib, selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Jadi kita lihat orangnya, apakah orang ini bakal menerima nasihat kita atau kada. Kalau potongan kada menerima nasihat kita, kada usah diberikan nasihat. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengannya. Kayaknya jadi tapahwal. Dan jikalau mereka salah paham di dalam suatu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka. Karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Namun mereka itu kenalan kita yang bukan akrab, kada mengerti satu masalah, dan mereka kada hendak betakun, jangan dipadahkan. Karena mau dipadahkan kayaknya inya dapat ilmu dari kita akan dimusuhinya. Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Nah, kecuali masalah agama nang mana mereka amunnya kada tahu bisa mereka melakukan maksiat, maka pada ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras atau kasar. Nah, apabila masalahnya ini masalah agama, masalah yang bila kita biarkan mereka itu akan jatuh di dalam perbuatan dosa, itu baik mereka bertakun atau kada, baik mereka minta nasihat atau kada, itu kewajiban daripada kita untuk memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Kalau masalahnya masalah agama yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Jam sembahyang umpamanya, kita melihat bahwa perbuatan sembahyangnya itu ada yang salah. Nah, baik mereka minta nasihat atau kada, baik mereka bertakun atau kada, itu kita berkewajiban untuk menerangkan yang benar, walaupun kada akrab lawan kita orang tersebut. Itu kewajiban daripada setiap orang Islam.
Misalnya bacaannya kah yang salah, atau atau gerakan rukuknya kah yang salah, atau gerakan sujudnya kah yang salah. Kita melihat, nah kita berkewajiban memberitahuinya. Itu lain lagi masalahnya dengan masalah yang di atas tadi. Dan apabila engkau melihat daripada mereka orang-orang yang kita kenal akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Orang yang bukan akrab lawan kita itu tetapi inya pemurah atau baik dalam pergaulannya kepada kita, padahal ada akrab. Nah, syukurlah kepada Allah karena Allah telah melontarkan kecintaan di dalam hatinya orang itu kepada kita. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka, dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin Fulan, aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalau orang yang kita kenal tadi berbuat kurang baik terhadap kita, berbuat yang kurang pantas kepada kita, janganlah kita mengatakan kepadanya, "Kamu kada tahu lawan aku ini Fulan bin Fulan." Nah, jangan macam itu artinya. Karena perkataan ini adalah perkataan orang yang jahil. Dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Itu lebih jahil lagi daripada orang yang berbuat jahil kepada kita. Kalau orang berbuat jahil kepada kita, kalau kita menganggap bahwa diri kita ini suci, diri kita ini berilmu, kenapa yang berbuat itu lawan aku? Nah, sikap kita seperti itu lebih jahil daripada orang yang berbuat jahil kepada kita tadi. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Kalau ada orang yang mencela perbuatan kita, kalau ada orang yang mencaci maki kelakuan kita, maka itu adalah merupakan kafarat penebus dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita di akhirat akan terbebas selamat daripada dosa-dosa itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Setiap celaan, caci maki yang dialamatkan kepada kita itu sebenarnya adalah penebus daripada dosa-dosa yang dahulu kala telah kita lakukan. Sehingga dengan itu kita selamat di akhirat. Maka meminta ampunlah kepada Allah
daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah, siksaan Allah terhadap dirimu, hukuman Allah terhadap dirimu. Jadi kalau orang mencaci maki kita, itu hukuman Allah kepada kita, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu itu dihapuskan Allah. Dan itu menandakan bahwa Allah sayang kepada kita, karena kita dihukum di dalam dunia, kada sampai dihukum di negeri akhirat. Dan hendaklah engkau mendengari segala percakapan mereka yang benar. Perkataan kenalan-kenalan kita yang benar, dengari. Dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Nah, kalau kita menceritakan kepada orang lain tentang kenalan kita, maka ceritakanlah yang baik-baiknya. Jangan engkau ceritakan kejahatan-kejahatannya kepada diri kita. Dan janganlah engkau bercampur, artinya bergaul dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah, ilmu masail khilafiyah dan perdebatan. Artinya jangan hendak bergaul dengan ulama-ulama yang suka memperdebatkan masalah-masalah khilafiyah. Maka jauhilah mereka. Karena mereka senantiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Orang-orang yang suka dengan perdebatan-perdebatan itu biasanya di dalam hatinya ada mengandung sifat dengki. Nah, mereka menunggu kebinasaan kita. Mereka menunggu kehancuran kita, sebab mereka ada hasad terhadap kita. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Bila kita ada di hadapan mereka, mereka akan menyebutkan keaiban-keaiban kita. Itulah kalau kita bergaul dengan ulama-ulama fikih, ulama-ulama yang suka berdebat, ulama-ulama yang suka mempermasalahkan masalah khilafiyah. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka sudah tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa juga keterlanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu.
Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan. Sama ada besar itu nikmat atau kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain, membawai orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan saja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih daripada apa yang mereka zahirkan lagi. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Apa yang telah aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Berkata Al-Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, "Fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marratin. Fala rubbaman qalabas sadiqu fakana a'rafa bil madarrati." Artinya, berhati-hatilah daripada musuhmu sekali. Waspadalah dengan musuhmu itu sekali, dan hati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Jadi artinya, kalau kita disuruh berhati-hati dengan musuh, dengan sahabat itu lebih berhati-hati lagi. Karena siapa tahu sahabat ini nanti akan menjadi musuh kita. Maka dia akan mengetahui segala kelemahan kita. Dia akan mengetahui segala cara untuk menghinakan kita. Dan berkata Abu Tamam dalam makna yang sama, "Aduwuka min sadiqika mustafadu fala tastakthiranna minas sihabi fa innad da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi." Artinya, banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu. Musuh itu kebanyakan berasal dari sahabat kita. Musuh itu biasanya dari sahabat kita. Orang-orang yang tidak kenal kepada kita itu jarang memusuhi kita. Justru yang banyak memusuhi kita itu adalah sahabat-sahabat dahulunya. Oleh itu, janganlah engkau memperbanyak sahabat. Coba engkau lihat, kebanyakan penyakit adalah berpuncak daripada makanan dan minuman. Penyakit-penyakit itu biasanya datang daripada sesuatu makanan yang sering kita makan dan minuman yang kita minum. Dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin Ala dalam syairnya, "Lamma afautu walam ahkid ala ahadin
arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi li'adfa asyarra anni bittahiyyati wa udhirul bishra lil insani ubghiduhu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu fakaifa aslamu min ahlil mawaddati annasu da'un dawa'uhul mahdu tarkuhum wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati fasalim minna sataslam min ghawailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati wa khaliqin nas wasbir ma bulita bihim asamma abkama a'ma zataqiyati. Artinya, ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Dengan cara ini aku dapat selamat daripada kejahatan mereka. Ketika aku menunjukkan kegembiraan terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Sebenarnya aku masih belum selamat daripada kejahatan orang yang aku tidak kenali. Maka betapa aku akan selamat daripada kejahatan orang yang sudah aku cintai. Dengan orang yang belum patuh saja kita belum selamat dari kejahatan mereka, apalagi dengan orang yang kita cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit, dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik, karena itu bermakna memutuskan ukhuwah. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, niscaya engkau selamat daripada gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Apabila engkau mau bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka, dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli bisu buta daripada kesalahan mereka, dan hendaklah engkau senantiasa melazimi ketakwaan. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan karena hina dan takut terhadap mereka. Dan mantapkanlah dirimu, tetapi bukan karena sombong. Dan rendahkanlah dirimu, tetapi bukan karena hina. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, karena sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik. Kurang taksir, lebih israf, kedua-duanya adalah kada baik. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair, alaika bi awsatil umuri fa innaha
tariqun ila nahjis sirati qawimu wala taku fiha mufritan mufarrita fa inna kila halil umuri zamim. Artinya hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu. Pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebahagiaan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, karena keduanya adalah tercela. Nah, itu juga halnya di dalam bersahabat. Itu juga halnya di dalam pergaulan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang selalu membuka diri dengan pergaulan, orang yang selalu membuka diri dalam perkenalan, siapa aja dipatuhi, siapa aja mau. Nah, ini akan menarik kawan-kawan, akan mendatangkan kawan-kawan yang jahat. Siapa aja hendak datang diterima, siapa aja hendak berkenalan diterima, siapa aja hendak berpatuhan diterima, terima semuaan. Nah, ini akan datangan orang-orang jahat kepada kita. Itu ngarannya apa? Terlalu membuka diri. Dan ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, jangan juga engkau menutup diri sama sekali. Siapapun kada terima. Orang hendak berkenalan kada terima, hendak berpatuhan kada terima, hendak berilang kada diterima, mailangi orang kada mau. Tutup diri sama sekali. Itu pun jangan juga, karena itu akan membuka permusuhan. Karena orang sarikan semuaan. Wa kun baina dzalik, jadilah engkau antara yang demikian. Nah, jadilah engkau antara demikian. Artinya jangan terlalu kita membuka diri kepada seluruh manusia, dan jangan juga menutup diri kepada seluruh manusia. Bukalah diri kita kepada orang-orang yang akan membawa manfaat kepada kita, baik manfaat dunia atau akhirat. Dan tutup diri kita daripada orang-orang yang bakal membawa kepada kesusahan, bakal membawa kepada kehinaan, kemaksiatan kepada kita. Jadi kita ukur, jangan semuaan ditolak, jangan semuaan diterima. Nang mana nang bakal membawa manfaat kepada kita, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat, kita buka diri kita seluas-luasnya untuk berkenalan kepada mereka, untuk berkawan kepada mereka. Tapi kalau ada orang-orang yang membawa mudarat kepada kita, baik mudarat dunia apalagi mudarat akhirat, tutup diri kita, jangan hendak berpatuhan lawan itu. Nah, itu ngarannya wa kun baina dzalik, jadilah engkau antara itu. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu. Itu baik dalam hati seorangan, sudah kada disukai Allah, apalagi lawan kakawanan bepandir bepada hebat, nah maginnya kada baik lagi. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu. Dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Terumpak kaina, kalau jangan ke belakang ha. Dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun, kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Orang
orang dudukan, kita lewat jangan singgah-singgah bila kita ada keperluan. Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu. Janganlah engkau angkatkan kakimu. Misalnya orang di bangku dudukan, kita duduk di bangku juga. Nah, jangan betis kita naik ke atas bangku. Nah, itu ngarannya ada badat itu. Maka janganlah engkau angkatkan kakimu, dan jangan engkau menyilang jari-jarimu. Itu menyilang jari-jarimu. Hal-hal nangka ini banyak kada disukai oleh para ulama. Baik sorangan, baik di tengah orang banyak, baik perhatian mendengarkan apa, nangka ini banyak kada disukai oleh orang-orang dahulu. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan seperti ini adalah menutup hati. Apalagi waktu kita sedang berzikir, sedang mendengarkan khutbah, sedang mendengarkan pengajian, jangan sekali-kali tangan seperti ini. Karena ini menutup hati. Nah, itu ujar orang-orang para ulama dahulu. Maka janganlah engkau angkatkan kakimu, dan jangan engkau menyilang jari-jarimu, dan jangan engkau suka memainkan janggutmu. Sambil mendengarkan orang khutbah, orang ceramah, nah ngusut-ngusut janggut gawian. Itu menunjukkan adalah ketidakseriusan, ketidakperhatian kepada apa yang disampaikan. Dan jangan engkau mencungkil gigimu atau mengurik lubang hidungmu dengan jari. Kada bagus juga orang banyak itu. Nah, manu gigi lawan bilah kayak kesulitan itu nah. Tengah orang bicara apa misalnya. Atau mengurik telinga, mengurik hidung. Dan jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan apa itu kahak. Kada beradab juga di tengah orang ramai. Dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu. Dan jangan engkau suka menguliat atau menguap di hadapan orang ramai, atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya, apalagi rahatan sembahyang. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang, percakapanmu teratur dan tersusun, dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap-cakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersangatan. Apalagi nang dikisahkan orang tuh hal-hal nang kada baik, jangan sekali-kali kita menunjukkan keheranan, karena itu menambah semangat inya untuk mengisahkan nang kada baik. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Ulang ipang lagi, jangan kayak itu. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu.
kada baik itu mengisahkan kepintaran anak, mengisahkan kejayaan anakku tuh ini kada usah dikisahkan itu. Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu atau keindahan syairmu atau kehebatan karanganmu dan segala urusan pribadimu. Nah, jangan hendak berkisah lawan itu, karena itu salah satu menunjukkan kemuliaan diri. Kita mengisahkan kemuliaan anakku berarti sama mengisahkan aku. Anakku tuh ini sama aku nang harat artinya, karena itu adalah anakku. Nah, mengisahkan kejayaan anak itu sama halnya berarti mengisahkan kejayaan sendiri. Mensucikan anak berarti mensucikan anakku tuh ibadah orangnya ini sama ya artinya aku, apalagi anakku aja nangka itu apalagi abahnya. Nah, itu bertentangan dengan ajaran-ajaran orang-orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama terdahulu mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, kalau engkau hendak menjadi orang yang baik, kalau engkau hendak menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, di sisi makhluk Allah, maka lakukanlah beberapa hal. Pertama, ujar mereka mengatakan, setiap kali kita berada di perkumpulan orang ramai, setiap kali kita berada di perkumpulan orang banyak, maka tundukkanlah kepalamu sejenak, bertunduk satu mat, dan di situ hadirkan dalam hati kita bahwa sabarataan nang hadir di sini orang yang paling hina itu adalah aku. Tumat aja, masih 2-3 detik. Nah, kita berkumpul, cuma orang banyak arannya. Jadi sebelum kita bila-bilakah dalam perkumpulan itu kita tundukkan kepala kita, kita hadirkan dalam hati kita satu mat, namun menjadi tukang ceramah sebelum ceramah, hadirkan dulu dalam hati satu mat aja bahwa semua yang berkumpul di sini orang yang paling hina itu adalah aku. Nah, jadi itu jauh lawan menyombongkan diri, memuji-muji diri kada mau enggak itu. Yang kedua, kalau kamu ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi makhluknya, jangan lupakan setiap hari jangan lupa mendoakan kebaikan seperti yang engkau minta untuk dirimu, begitu pula kepada orang-orang yang memusuhimu. Kalau kita mengamalkan itu, ujar orang-orang dahulu, para ulama, kita akan jadi orang yang dimuliakan Allah dan dimuliakan makhluk Allah. Yang kedua itu gini dulu. Yang pertama tadi itu waktu kita berkumpul di tengah-tengah orang ramai,
tundukkanlah kepala kita satu mat, hadirkan di dalam hati kita bahwa semua anak berkumpul di sini orang yang paling hina, paling banyak dosa adalah aku. Yang kedua, jangan lupa setiap hari mendoakan orang-orang yang memusuhi sebagaimana kita mendoakan untuk diri kita. Contoh doanya atau umpamanya kita berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umpamanya aja contohnya. Jam kenapa kadang didoakan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma hfazni wa hfaz man ma'i wa ma'i minal bala wa syarri kulli dzar. Allahumma khtimni bi husnil khatimah. Umpamanya doa kita. Lalu di ujung doa itu kita tambahi sedikit, Allahumma fa'al misla dzalik biman adani. Ya Allah, perbuatlah seperti apa yang ulun minta kepada engkau tadi untuk orang-orang yang memusuhiku. Allahumma fa'al misla dzalik biman adani. Bujur-bujur ya mintaan itu artinya, jangan muntungnya aja. Kita minta, ya Allah, ampuni dosa ulun, berikan ulun ilmu bermanfaat, amal yang saleh, luaskan rezeki ulun yang halal, matikan ulun husnul khatimah, selamatkan ulun, anak-anak, istri, harta benda ulun daripada segala macam bala bencana. Dan seperti ini juga ya Allah, hamba minta untuk orang-orang yang memusuhi hamba. Jadi orang-orang yang memusuhin itu kita doakan mudahan dosanya diampuni Tuhan, rezekinya luas, amal ibadahnya baik, selamat dari bala bencana, husnul khatimah. Sama persis apa yang kita minta untuk diri kita, seperti itu juga kita minta akan kepada orang yang memusuhi kita. Jadi setiap hari jangan lupa daripada itu. Nah, itu termasuk amalan orang-orang yang sukses, amalan orang-orang yang ingin dimuliakan oleh Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dan hendaklah kedudukanmu. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.